Series Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Kali ini Bang Bro Alek kembali hadir menceritakan sebuah cerita seram. Cerita mistis di balik rumah Pocong Sumi, Jogja. Penghuninya meninggal secara tragis. Seperti apakah keseraman dari cerita tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Sebelum saya menceritakan kisah seram tersebut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa tekan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video-video cerita seram dari channel ini. Terima kasih. Berikut cerita mistis penampakan sosok pocong di rumah tua Yogyakarta yang konon semua penghuninya dibantai di rumah tersebut. Rumah tua tersebut banyak disebut-sebut orang dengan rumah Pocong Sumi. Rumah Pocong Sumi merupakan bangunan yang berada di Kota Gede, Yogyakarta, dan berdiri sejak tahun 1860-an. Disebut rumah Pocong Sumi berasal dari nama istri seorang pengusaha batik bernama Sumini yang menghuni rumah tersebut sekitar tahun 1935. Sumini disebut meninggal di rumah itu secara tragis. Dari cerita yang beredar, Sumini saat itu ditinggal sang suami untuk urusan bisnis. Ia pun diberi pesan oleh suaminya agar tidak membukakan pintu untuk siapa saja sebelum dirinya pulang. Namun, keadaan rumah yang sepi rupanya menjadi sasaran empuk para perampok. Para perampok membuat cerita palsu bahwa suami Sumini mengalami kecelakaan. Mendengar hal tersebut, Sumini lantas bergegas untuk membukakan pintu rumahnya. Saat itulah, kemudian para perampok segera beraksi merampas seluruh harta benda yang berada di dalam rumah. Tak hanya menggasak harta benda Sumini dan suaminya, para perampok itu juga mencekik Sumini hingga tewas. Yang kala itu, Sumini berusaha untuk melawan dan menghalang-halangi aksi para perampok tersebut. Sejak peristiwa tersebut terjadi, rumah milik Sumini tidak pernah dihuni oleh siapapun. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai cerita mistis mulai bermunculan dari rumah yang tak berpenghuni itu. Banyak penduduk yang mengatakan bahwa sosok misterius seperti pocong kerap menampakkan diri. Mereka menduga hantu tersebut merupakan jelmaan dari arwah penasaran Sumini. Konon, sosok hantu Sumi ini juga kerap mengikuti orang yang mencoba untuk menantang dirinya. Kisah-kisah mistis rumah Pocong Sumi juga banyak membuat masyarakat penasaran. Tak sedikit di antaranya
yang dengan sengaja datang untuk membuktikan kebenaran hantu misterius itu. Namun, jauh sebelum insiden yang menimpa Sumini, rumah tersebut rupanya sempat menjadi lokasi pembunuhan. Menurut cerita yang beredar, aksi tersebut dilakukan oleh seorang pedagang berlian asal Belanda. Kala itu, ia bersama istrinya terlibat pertengkaran hebat. Keduanya beradu mulut akibat kesalahpahaman yang terjadi. Karena emosi, sang suami kemudian membunuh istrinya yang tengah dalam keadaan hamil di dalam kamarnya. Nah, para skeries Bang Bro Alek, kalau tadi pocong Sumi yang telah hadir di telinga Anda semua, kini masih berlanjut kisah pocong yang lainnya. Masih di sekitaran daerah Yogyakarta. Horor, kisah misteri pocong Juli yang kengeriannya pernah hebohkan warga Yogyakarta. Mengulas kisah pocong Juli yang sempat menghebohkan warga Yogyakarta pada tahun 2000-an. Sosoknya digambarkan sebagai hantu yang dibungkus kain kafan putih dan menteror warga. Indonesia memiliki beragam kisah mistis lengkap dengan hantu-hantunya yang menyeramkan, seperti pocong, genderuwo, dan kuntilanak. Nah, di Yogyakarta, khusus daerah Demangan, khususnya lagi di Jalan Gejayan dan Jalan Solo, pada era 2000-an pernah dihebohkan dengan adanya kemunculan pocong Juli. Pocong Juli atau Cong Juli sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu pocong nyalu diuculi, atau jika diartikan ke dalam bahasa saat ini, pocong yang meminta dilepaskan tali pocongnya. Pocong Juli kabarnya menteror warga di wilayah tersebut dengan bersuara, "Cong Juli, Cong Juli." Kemunculan pocong Juli ini diyakini sejumlah warga berasal dari makam Bethesda. Hantu bungkus ini dipercayai berasal dari jasad yang sudah dimakamkan, namun tali pocongnya di bagian kepalanya lupa dilepaskan. Menurut kesaksian dari beberapa warga sekitar, pocong tersebut bahkan kerap menampakkan diri. Karena kengerian tersebut, daerah Demangan menjadi begitu mencekam. Bahkan kabarnya selepas waktu Isya, banyak warga yang tidak berani keluar rumah lagi. Bukannya mereda, teror pocong Juli justru semakin menjadi-jadi. Selain kerap muncul secara tiba-tiba dengan berteriak, "Cong Juli," hantu ini berbuat semakin ekstrim. Pocong Juli dikabarkan kerap mendatangi rumah-rumah warga di tengah malam, lalu mengetuk pintu rumahnya. Kedatangan pocong Juli ini tak lain dan tak bukan adalah untuk meminta tolong dilepaskan tali pocong yang masih terikat. Konon, pocong Juli tidak mengetuk satu persatu rumah warga,
Namun, ia hanya mengetuk rumah para pendatang dan juga para penjual makanan yang masih buka di malam hari. Karena banyak warga yang mulai resah, pada akhirnya para warga dengan kompak memutuskan untuk membongkar salah satu makam yang diduga milik hantu pocong Culi. Warga pun melepaskan ikatan tali pocong tersebut. Setelah itu, teror dikabarkan mereda. Namun, kisah pocong Culi masih menyisakan kengerian di masyarakat Jogja. Para Skeries Bang Bro Alek yang setia, nantikan cerita seram nyata berikutnya.